Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Oke teman-teman, di sini kita masih di seri belajar PHP dasar untuk pemula ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persiapan lingkungan pengembangan PHP, di mana di video tersebut kita sudah berhasil menginstal web server dan database server ya, yaitu dari MySQL. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sintaks dasar PHP. Tapi sebelum kita ke sana atau membahas mengenai sintaks dasar PHP, nah di sini kita akan jalankan dulu web servernya ya. Karena kalau kita tidak jalankan dulu web servernya, maka kita juga tidak bisa menjalankan file PHP-nya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal PHP atau membuat web server, nah silakan kalian tonton dulu video cara membuat web server ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, oke, untuk menjalankan web servernya kita bisa ketikkan seperti ini ya, php -s localhost. Untuk portnya seperti biasa ya teman-teman, bebas, tapi di sini saya akan pakai port 3636. Kemudian -t/sdcard. Kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini artinya web servernya sudah harusnya sudah berjalan ya. Nah, untuk mengetes apakah web servernya ini sudah berhasil kita jalankan atau belum, kita bisa langsung saja buka di web browser ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan alamat URL-nya ya. Kita ketikkan localhost, kemudian *2. Portnya ya, tadi portnya adalah 3636. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, karena memang di dalam penyimpanan internal saya itu belum ada file PHP ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah folder ya dengan nama PHP dasar. Nah, coba kita akses foldernya ya. Localhost 3636 kemudian slash, kita masuk ke foldernya ya, PHP dasar. Kita enter. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah file index.php yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Oke, web browser sudah berjalan. Nah, sekarang silahkan teman-teman buka kode editor kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya pakai kode editor dari Acode. Kemudian kita masuk ke dalam folder PHP dasar ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam folder PHP dasar dan di dalamnya ada file index.php ya yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, oke, sekarang saya akan buat folder baru lagi ya di dalam folder PHP dasar. Silahkan kalian ikuti saja dulu ya teman-teman. Buat folder baru dengan nama materi 1 ini ya, materi 1, kemudian kita oke. Nah, kenapa saya buat folder dengan nama materi 1 padahal kan di video sebelumnya itu adalah video kedua ya teman-teman. Nah, karena saya anggap di dalam video pertama itu kita kan hanya membahas mengenai sejarah singkat PHP ya, dan saya anggap itu adalah opening saja ya teman-teman. Nah, jadi video kedua dari seri belajar PHP ini saya anggap itu adalah materi pertama kita ya. Jadi di sini saya buat folder materi 1. Nah, kemudian file index.php ini yang sudah kita buat di video sebelumnya, kita pindahkan ke dalam folder materi 1 ya. Nah, di sini saya sudah memindahkan file index.php ke dalam folder materi 1 ya. Nah, kita masuk ke folder materi 1 dan di dalamnya ada file index.php. Nah, isinya adalah seperti ini ya teman-teman. Ya, ini kita close saja karena kita sudah pindah file index.php, maka otomatis dia akan seperti ini ya teman-teman. Berkas ini belum disimpan. Apakah mau menutup? Kita oke saja. Nah, isinya itu adalah echo hello world ya yang tadi tampil. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat lagi folder materi 2 ya. Materi yang akan ada di dalam video ini ya. Kita buat folder baru lagi, materi 2. Kita oke, kemudian kita masuk ke dalam folder materi 2.
dan kita buat file baru ya, berkas baru. Kita buat saja nama filenya index.php ya teman-teman. PHP kita oke. Nah, selanjutnya kita buka file index ini di kode editor ya di sini. Nah, sekarang kita sudah punya file index.php ya yang kita simpan di dalam folder materi 2. Dan disinilah nantinya kita akan membahas mengenai sintaks dasar PHP ya. Oh ya, ini file index yang ada di dalam folder materi 1. Kita close saja ya teman-teman karena kita sudah tidak membutuhkannya ya. Nah, topik pertama yang akan kita bahas itu mengenai tag PHP ya. Nah, jadi ingat sebelum kita menuliskan sintaks PHP, kita perlu menuliskan tag PHP terlebih dahulu ya. Nah, cara penulisan tag PHP ini itu seperti ini ya. Kita tuliskan saja tanda lebih kecil dari, kemudian diikuti tanda tanya, PHP, dan diakhiri atau tag penutupnya itu tanda tanya, kemudian tanda lebih besar dari ya. Nah, disinilah nantinya kita akan menuliskan sintaks PHP. Setelah kita menuliskan tag PHP seperti ini, selanjutnya yang akan kita pelajari di sini yaitu sintaks komentar pada PHP. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti punya sintaks komentar ya teman-teman. Nah, sintaks komentar itu sendiri berfungsi untuk memberikan pengingat atau penanda terhadap kode-kode yang telah kita tuliskan. Nah, ingat ya bahwa untuk sintaks komentar ini dia itu tidak akan dieksekusi oleh compiler maupun interpreter ya. Nah, selain itu sintaks komentar ini juga bisa kita gunakan untuk mematikan atau mendisable kode-kode yang telah kita tulis ya. Jadi daripada dihapus kodenya, kita bisa mematikan kode tersebut dengan menggunakan sintaks komentar ini. Nah, di dalam PHP untuk menuliskan komentar itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan double slash seperti ini ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan keterangannya. Nah, double slash ini digunakan untuk memberikan komentar dalam satu baris atau inline comment. Nah, misalkan di sini kita akan memberikan penanda bahwa di bawah sini itu akan ada proses pengambilan data misalkan ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan seperti ini, proses ambil data. Nah, baru di bawah sini kita tuliskan kode-kode PHP-nya. Kemudian cara yang kedua untuk bisa menuliskan sintaks komentar, kita bisa menuliskan tanda slash kemudian bintang dan diakhiri atau penutupnya itu tanda bintang kemudian slash seperti ini ya teman-teman. Nah, baru di tengah sini kita menuliskan sintaks PHP yang ingin kita disable atau komentari ya. Nah, jadi contoh penggunaannya itu seperti ini. Misalkan kita sudah punya banyak kode PHP ya, dan kita ingin mendisable atau mematikan kode tersebut tanpa harus menghapusnya. Jadi kita ingin mematikan kode tersebut, tapi kita itu ingin kode itu tetap ada di sini gitu ya. Misalkan di sini ada kode PHP seperti ini. Ini adalah kode PHP. Nah, anggap saja ini adalah sintaks PHP gitu ya. Dan di sini ada juga misalkan ya, ini adalah kode PHP 2 dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mengomentari ketiga baris ini, kita tidak perlu mengomentarinya per baris ya, seperti ini. Kita tidak perlu, karena ada sintaks komentar yang digunakan untuk langsung mengomentari banyak baris. Yaitu tadi ya, kita tuliskan slash bintang, kemudian di akhir sini kita tuliskan bintang slash. Nah, artinya kode PHP ini dia itu menjadi disable ya, atau tidak akan dieksekusi oleh compiler maupun interpreter. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai standar output ya. Nah, jadi standar output ini adalah sebuah perintah di PHP yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan sesuatu ke layar ya teman-teman. Nah, untuk sintaksnya itu ada banyak ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan sintaks yang namanya echo. Oh ya, untuk ini kita hapus saja lah ya.
Nah, dan untuk sintaks komentar di sini kita akan gunakan sebagai judul lah ya, kita sebut saja judul. Nah, jadi kita akan menjelaskan dulu di sini di video ini bahwa kita sedang ada di materi 2 ya, dan yang kita pelajari saat ini adalah sintaks dasar PHP. Nah, jadi kita tuliskan saja di sini ya teman-teman, materi 2, kemudian sintaks dasar PHP seperti ini. Kemudian di sini kita tulis saja yang selanjutnya kita bahas, yaitu standar output ya, standar output. Nah, yang pertama tadi kita bisa gunakan yang namanya echo ya, sama echo. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya print ya teman-teman. Jadi di sini echo atau print ya. Jadi echo dan print ini digunakan untuk menampilkan teks maupun isi dari variabel ke layar ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya print underscore r. Tapi untuk print underscore r ini khusus digunakan untuk mencetak array ya teman-teman. Jadi di video ini kita tidak akan menggunakan print underscore r ya. Kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan yang namanya var underscore dam ya. Var dam ini digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah variabel maupun teks ke layar ya. Nah, dan nantinya yang akan ditampilkan ke layar itu merupakan informasi dari variabel tersebut. Nah, itulah kenapa makanya var dam itu hanya digunakan untuk debugging saja ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya teman-teman. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan echo ya. Nah, untuk menuliskan sintaks echo ini kita bisa tuliskan saja seperti ini ya, echo, kemudian tanda kutip 2. Nah, seperti ini ya, kutip 2. Nah, di tengah sini adalah nantinya kita tuliskan apapun yang ingin kita tampilkan ke layar ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan tulisan ngoding santai gitu saja ya, ngoding santai. Nah, di akhir sini jangan lupa titik koma ya. Nah, maka harusnya yang akan ditampilkan ke layar itu adalah tulisan ngoding santai ini ya teman-teman. Nah, oke, kita coba save dulu. Kemudian kita kembali ke browser lagi ya. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena memang tadi file indeksnya itu kita sudah pindahkan ke folder materi 1 dan 2 ya. Nah, untuk mengakses materi 2 berarti kita tuliskan di URL-nya sini. Kita masuk ke PHP dasar, kemudian slash materi 2. Seperti ini ya, kita enter. Nah, maka akan muncul tulisan ngoding santai seperti ini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya kita bisa menggunakan sintaks print ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, sebenarnya untuk sintaks print ini dia itu sama dengan echo ya teman-teman. Nah, coba kita ganti echo ini dengan print ya. Kita tuliskan saja print seperti ini. Kemudian sama petik 2, baru di tengahnya teks yang ingin kita tampilkan ke layar. Oke, coba kita save, kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, maka hasilnya akan sama saja. Sekarang kita coba untuk menggunakan yang print r ya teman-teman. Kita kembali ke codingan, kemudian kita ganti ini ke print underscore r ya. Nah, untuk print r ini kita tambahkan tanda kurung buka di sini, kemudian di akhir sini kita berikan tanda kurung tutup ya. Kita save, kita refresh. Nah, maka hasilnya akan sama juga. Nah, untuk print r ini dia itu bisa digunakan untuk mencetak string seperti ini, maupun bisa juga ya digunakan untuk mencetak sebuah array ke layar. Nah, kalau kita ganti tulisan print r ini,
menjadi vardam. Coba kita ganti vardam, var_dam ya. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, maka di sini ada tambahan ya. Di depan sini ada tulisan string, kemudian angka 14, baru tulisan ngoding santai. Nah, artinya apa? Nah, ini tuh artinya adalah bahwa tulisan ngoding santai ini dia itu tipe datanya adalah string, kemudian panjang karakternya itu ada 14 ya. Nah, itulah kenapa vardam itu lebih sering digunakan untuk debugging ya teman-teman, karena memang yang ditampilkan itu lebih lengkap. Di sini ada tipe datanya, kemudian panjang karakternya juga. Nah, oke ya, topik berikutnya yaitu mengenai penulisan sintaks PHP. Nah, jadi misalkan kalau kita ingin menggabungkan sintaks PHP ini dengan sintaks lain ya, misalkan HTML. Nah, jadi PHP dan HTML itu bisa kita gabungkan ya teman-teman. Nah, jadi gini, kita hapus saja yang ini ya. Di sini kita tulis dulu penulisan sintaks PHP. Nah, oke, jadi yang pertama kita itu bisa menuliskan PHP di dalam HTML ya. Kemudian yang kedua kebalikannya, yaitu HTML di dalam PHP. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi gini, misalkan kita punya struktur HTML ya, kita buat dulu struktur HTML, kita ketikkan tanda seru, kemudian kita tab. Oke, untuk title-nya kita ubah saja ya, misalkan belajar PHP gitu ya. Dan di dalam body misalkan ada tag H1, belajar PHP di channel ngoding santai. Oh ya, ini ngoding santai. Nah, jadi gini, misalkan saya itu ingin mengambil tulisan ngoding santainya ini dengan PHP ya teman-teman. Jadi kita itu bisa menuliskan sintaks PHP di dalam HTML ya. Jadi kita buka saja tag PHP di sini. PHP, baru kita tuliskan echo ngoding santai. Ini ya. Nah, harusnya yang tampil itu adalah belajar PHP di channel ngoding santai. Nah, sekarang coba kita save ya. Kita save, kemudian kita jalankan ya. Kita refresh. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini ada tag H1, kemudian belajar PHP di channel ngoding santai. Nah, untuk tulisan ngoding santai ini kita ambil dari PHP ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sintaks PHP di dalam HTML ya. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan sintaks HTML di dalam PHP ya. Nah, cara penulisannya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, kita hapus saja. Ini ya, H1 kita hapus. Kemudian di dalam tag body kita buka tag PHP ya. PHP seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menampilkan seperti tadi ya, belajar PHP di channel ngoding santai. Nah, di sini kita tuliskan echo saja seperti ini. Kemudian kita buka tag H1 ya di dalam tanda kutip 2. Kita buka H1. Nah, baru di dalam tag H1 ini kita tuliskan belajar PHP di channel ngoding santai. Nah, harusnya ini yang ditampilkan itu sama persis dengan sintaks yang sudah kita tuliskan sebelumnya ya, yaitu PHP di dalam HTML. Nah, coba kita save, kemudian kita kembali ke browser ya, kita refresh. Perhatikan ya teman-teman. Nah, ini akan sama persis ya, karena memang di sini itu yang ditampilkan adalah H1.
Nah, untuk membuktikan bahwa yang ditampilkan di layar ini adalah benar-benar H1 gitu ya. Nah, coba kita lihat source code-nya. Caranya kita klik saja di URL-nya, kemudian di depan sini kita tambahkan view source. Kemudian titik 2 ya, kita enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini yang ditampilkan itu berupa HTML juga ya, yaitu H1. Nah, itulah kenapa bahasa pemrograman yang berjalan di server side itu tidak mudah ditiru ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan di atas HTML ini sudah kosong ya, ini adalah baris 1. Padahal di dalam file index.php itu kan tadi di atasnya ada baris PHP juga ya. Nah, dia itu tidak akan ditampilkan ketika kita melihat source code-nya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai variabel dan tipe data ya teman-teman. Nah, berarti kita tuliskan di sini variabel dan tipe data. Oke, yang pertama di sini ada variabel ya. Nah, di dalam PHP untuk membuat sebuah variabel kita itu cukup menuliskan seperti ini ya, tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Baru nanti di belakangnya adalah isi dari variabel yang akan kita buat ya. Nah, untuk variabel itu sendiri digunakan untuk menampung sebuah nilai ya teman-teman. Nah, oke, misalkan di sini saya akan membuat sebuah variabel channel gitu ya. Kemudian yang akan saya isi dengan tulisan ngoding santai. Gini ya. Jadi di sini saya sudah punya sebuah variabel ya. Nama variabelnya itu adalah channel, kemudian isinya yaitu ngoding santai. Nah, untuk menampilkan variabel ini ke layar itu bagaimana? Nah, yaitu tadi ya, kita bisa menggunakan perintah yang namanya echo, kemudian printr dan vardam. Nah, coba kita akan vardam saja ya. Kita tuliskan vardam di sini ya. Vardam kemudian nama variabelnya yaitu channel ya teman-teman. Nah, jangan lupa titik koma di akhir ya. Nah, coba kita save. Nah, kemudian kita kembali ke Google Chrome ya, kita refresh. Nah, maka di atas ini dia akan ada keterangan seperti ini ya, ngoding santai. Nah, ini tuh tipe datanya adalah string ya teman-teman. Nah, di dalam PHP kalau kita ingin membuat misalkan isi variabelnya itu adalah string gitu ya, kita tuliskan seperti ini ya, kita tambahkan tanda petik 2 maupun tanda petik 1 di awal dan di akhir. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa untuk isi dari variabelnya itu tipe datanya adalah string ya. Nah, string itu sendiri adalah semua yang berhubungan dengan huruf ya teman-teman, yaitu huruf A sampai Z. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat tipe datanya itu berubah menjadi integer, kita itu tidak perlu menambahkan tanda petik 2 maupun tanda petik 1 ya. Kita tinggal memasukkan isi dari variabelnya. Nah, untuk integer itu sendiri adalah semua yang berhubungan dengan angka ya, yaitu angka 0 sampai 9. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Kita hapus ini, kemudian kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan ya. Nah, harusnya coba kita save dulu ya teman-teman. Kita save, kemudian kita lihat di sini, kita refresh. Nah, untuk tipe datanya dia itu adalah int. Int itu adalah integer ya. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat ya teman-teman bahwa untuk menuliskan sebuah variabel itu ada aturannya ya. Yang pertama, dia itu tidak boleh diawali dengan angka ya, tapi dia itu boleh mengandung angka. Nah, misalkan seperti ini. 1 channel itu tidak boleh ya, tapi kalau channel 1 itu boleh. Nah, kemudian untuk menuliskan variabel dia itu tidak boleh mengandung strip ya atau tanda minus. Nah, kalau misalkan kita punya variabel dengan 2 kata gitu ya, kita itu tidak boleh menghubungkannya dengan tanda minus. Misalkan channelku gitu ya, kita buat dengan tanda minus, itu tidak boleh ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya nama variabel dengan 2 kata gitu ya, kita bisa menghubungkannya dengan tanda underscore. Jadi channel underscore ku gitu ya.
Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat sebuah variabel ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan coba kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini. Nah, ini kita hapus saja ya. Kita akan buat H1. Ini sebenarnya sama seperti yang awal tadi ya teman-teman, yaitu PHP di dalam HTML. Misalkan di sini kita punya H1, kemudian belajar PHP di channel. Nah, untuk ngoding santai kita akan ambil dari variabel channel ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buka saja tag PHP di sini ya. Nah, kemudian kita echo nama variabelnya, variabel channel ini ya. Harusnya yang akan tampil itu adalah belajar PHP di channel ngoding santai, tapi untuk ngoding santainya kita ambil dari variabel channel ini ya. Coba kita save, kita kembali ke browser, kita refresh seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa merubah tulisan ngoding santai ini. Kita tidak perlu ke H1 ini ya teman-teman, karena untuk ngoding santainya kita ambil dari variabel channel. Nah, misalkan untuk variabel channelnya kita ubah menjadi ngoding santai 2 gitu ya. Coba kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Perhatikan ya teman-teman. Nah, maka untuk tulisan ngoding santai sekarang sudah berubah menjadi ngoding santai 2 ya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu operator ya teman-teman. Nah, ini untuk variabelnya sudah ya, kita komentari saja. Kemudian untuk HTML yang di bawah ini kita hapus ya. Seperti ini ya. Selanjutnya ada operator. Nah, untuk operator di PHP itu ada banyak ya, tapi di sini kita hanya akan membahas beberapa saja. Nah, oke, yang pertama adalah operator aritmatika. Atau operator matematik ya. Nah, di sini ada tambah, kemudian kurang, kali, bagi, dan modulus. Nah, modulus itu adalah sisa bagi ya teman-teman. Nah, jadi misalkan kalau saya tuliskan seperti ini, echo 5 ditambah 5 itu bisa ya. Nah, coba kita save, kemudian kita buka di sini ya, kita refresh. Nah, maka yang tampil adalah 10. Nah, atau teman-teman bisa lah ya coba semua operator aritmatika ini. Nah, jadi ini tuh bisa langsung teman-teman operasikan seperti ini, atau kalian bisa simpan dulu di dalam variabel ya. Nah, misalkan di sini saya punya $x atau variabel x yang isinya itu 10, kemudian $y isinya adalah 5 ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan saja echo $x kemudian dikali $y. Nah, ini artinya adalah 10 dikali 5 gitu ya teman-teman. Nah, maka berapa hasilnya? Nah, kita refresh ya. Nah, maka yang tampil adalah 50. Nah, selanjutnya di sini ada operator penggabung string ya. Operator penggabung string. Nah, untuk karakternya itu adalah titik seperti ini ya teman-teman. Ini untuk aritmatikanya kita sudah ya, kita komentari saja. Oke, jadi misalkan di sini saya punya variabel nama depan gitu ya. Kemudian isinya adalah Rasmus. Nah, kemudian saya juga punya variabel nama belakang ya, kemudian saya isi dengan Lerdorf. Nah, Bapak Rasmus Lerdorf ini adalah penemu bahasa pemrograman PHP ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya ingin menggabungkan kedua string ini bagaimana?
yaitu tadi ya, menggunakan operator penggabung string atau dengan titik ya. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini, echo dolar nama depan, kemudian titik dolar nama belakang. Seperti ini ya, kita save. Nah, coba kita lihat hasilnya ya, kita refresh. Nah, maka yang tampil adalah Rasmus Lerdorf, tapi dia nempel seperti ini ya teman-teman. Nah, agar dia itu ada spasinya, berarti kita gabungkan seperti ini ya, titik, kemudian spasi, kemudian titik ya. Nah, ini artinya adalah nama depan kita gabung dengan spasi, kemudian kita gabung lagi dengan nama belakang ya. Nah, coba kita save dan kita kembali ke sini, kita refresh ya teman-teman. Nah, maka dia akan ada spasinya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video berikutnya.